pria tidak bicara selama bercinta karena korpus kolosumnya tipis. Sehingga pria pada saat pria hubungan intim dengan dengan istrinya, dia konsentrasi, dia fokus. Makanya nggak mau ngomong. Sehingga pria hanya dapat mengerjakan satu hal. Dan nggak usah takut ibu merasa gini, dia hubungan sama aku, dia inget siapa ya? Nggak usah. Pria itu fokus, Bu. Perempuan yang justru bisa. Maaf, lagi diajak hubungan intim sama suaminya, karena mikirnya bisa banyak, karena korpus kolosum tebal, masih diingat semua. Ya Allah, tuh cucian belum dijemur, belum diangkat. Aduh, tuh anak siapa yang jemput? Itu perempuan. Tapi laki-laki, Bu, ketahuilah dia konsentrasi. Maaf, punten, maaf. Yang seandainya pun seorang laki-laki, punya istri lebih dari satu, nggak usah takut istrinya. Pada saat yang istri pertama, dia akan fokus di pertama. Yang kedua, dia akan kedua. Nggak usah cemburu. Ingat siapa nih? Ingat siapa? Ya Allah, Bu, saya semakin banyak belajar neuroscience, semakin paham dan mulai ikhlas. Bisa paham ya, Bu? Ya, next lagi. Tapi bagi seorang wanita, bicara adalah bagian penting dari pemanasan sebelum bercinta. Karena kata-kata sangat penting baginya. Jika selama bercinta seorang pria berhenti bicara, seorang wanita mungkin akan mengira ia tidak lagi tertarik padanya. Padahal tuh laki lagi konsentrasi. Berapa lama kita kekeliruan ini, Bu? Sudahlah, lagi konsentrasi, nggak mau ngomong, kita paranoid. Ya? Gue disangka gedebong pisang doang. Bukan, Bu. Para suami itu sedang konsentrasi. Ya, ini dasarnya dulu, ini fitrahnya begini. Ya, next lagi. Maka, next. Seorang pria harus melatih mengucapkan banyak kata-kata cinta selama pemanasan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Latih, bisa dilatih. Tapi di awal untuk foreplay, untuk pemanasan dilatih. Ya, pakai ngomong deh pokoknya deh. Ya, dan next, seorang wanita harus belajar berhenti bicara selama bercinta. Dan hanya menggunakan suara vokal untuk menjaga gairah pasangannya. Jangan ngomong, Bu. Kita memang 20.000 kata. Hubungan intimnya malam, masih ada sisa 5.000. Ngomong aja kita. Laki-laki nggak suka. Malam aja masih ada, bisa kita ngoceh sisa 5.000, apalagi kalau hubungan intim pada subuh. Masih 20.000 lengkap mulut kita. Kadang semua diomongin, cepet pak. Kenapa? Belum bakar roti, Pak. Belum setrika baju seragam anak, Pak. Cepet. 20.000 kata masih di awal. Kadang suami pada sholat subuh kan, ya, dia minta dulu hubungan intim. Kita masih lengkap 20.000 kata. Jadi seorang wanita yang belajar berhenti bicara selama bercinta, ini amal solehanya tinggi besar, mengalir pahalanya. Aduh, ya Bu ya. Jangan ketawa tapi ya Bu. Pas lagi berhenti ngomong, lagi bercinta, ingat modul di sini. Nanti suami kita ketawa, inget Rumil. Ngapain kamu inget Rumil? Aduh, ya Allah, ya. Dan laki-laki harus latih, bapak-bapak maaf, berlatihlah untuk mengucapkan banyak kata-kata cinta, ya. Supaya apa? Kebutuhan emosi kita terpenuhi semuanya, kan enak, ya. Next lagi. Ya. Jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya secara alami, wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut, mengusap wajahnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria, bahkan kadang-kadang terasa mengganggu.
Kan kita mau romantis kan? Belai, belakangnya ise-ise. Senang pria, tapi dampaknya nggak terlalu besar. Next lagi. Pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin. Ya. Kenapa? Bu, ada yang sering diarahkan. Siap kapten, siap komandan. Kadang ibu marah kan, apaan sih? Malu-malu gitu kan, apaan sih? Mudah-mudahan setelah pulang sini, apa? Oh. Kenapa laki-laki tidak terlalu suka di belai-belai yang lainnya? Karena emang nggak rasa. Kenapa? Kulit laki-laki pada saat dia akil balik, pria pada saat dia mimpi basah pertama itu kulitnya menebal. Dalam rangka apa? Untuk perlindungan sebagai seorang pemburu. Jadi kalau dia berburu di luar, di hutan, kena ranting, nggak apa-apa, dia nggak rasa. Makanya pada saat hubungan intim suami istri, kalau ibu belai bagian yang badannya itu, dia nggak terlalu rasa, sensasinya nggak ada. Tetapi pada tempat tertentu ini memang tempat yang lembut sekali, lunak dan banyak persarafan di sini. Next lagi. Ketika seorang pria, kebalikannya, ketika seorang pria menyentuh, ia akan menyentuh langsung, ke arah sensual. Kadang menjamah payudara dan selangkangan. Inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita. Kalau awal-awal langsung aja. Itu kan perbedaannya itu kan. Perbedaannya itu. Laki-laki kebalikannya, ya udah nggak usah usap-usap kepala aku, nggak rasa. Sudah, tapi perempuan langsung begini nggak suka. Kenapa? Karena kulit kita memang sensitif. Persarafan ada di mana-mana. Untuk mengapa kalau dibelai, melancarkan cairan di liang vagina itu. Ya, sensasinya berubah lain. Ya, nah, ini yang bisa dipelajari. Jadi kalau kita fitrahnya, terus kemudian kita belajar untuk memenuhi kebutuhan pria, ya Allah, itulah kita punya benefit atau pahala. Laki-laki juga gitu, ya, dia belajar bagaimana mengetahui itu, ya. Next lagi. Ketika pria dan wanita saling memberikan sentuhan sensual berdasarkan pada kepentingan masing-masing kekasih dan kepekaan kulitnya, maka hubungan mereka akan semakin erat. Memang ini harus diomongin, dibicarakan, ya. Nggak bisa ibu, biarin, dia tahu sendiri aja, biarin, dia tahu sendiri. Nggak bisa, Bu. Ibu tahu nggak kalau kita nggak belajar gini, kita memang itulah untungnya kita seneng taklim. Tapi Bu Aisyah, kenapa perempuan aja yang sering begini, yang bapak-bapak kok nggak ikut taklim? Memang perempuan itu memang otaknya senang berkumpul. Seperti ini. Kalau bapak-bapak lebih senang bersaing, makanya bapak-bapak lebih senang rapat. Dia bersaing ide, bersaing konsep. Kalau kita berkumpul begini tidak bersaing. Ngapain kita berkumpul gini? Oh, iya, bukan gosip, mengumpulkan informasi.